Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Galang Abdi Laksono dengan NIM 10111120008. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai case yang berjudul 25 tahun Avenue dan Union Pacific Great Separation Laju Engineering Studi Final Report. Oke, berikut penjelasan umum dari uh, proyek 25 Avenue dan Union Pacific Great Separation Laju Engineering Studi Final Report. Nah, pada intinya yaitu Sisakku Region Environmental dan Transportation Efficient atau GREET dan Illinois Department of Transportation meminta bantuan kepada HNITB untuk melakukan studi rekayasa nilai atau value engineering studi terhadap proyek 25 Avenue dan Union Pacific Railroad Grade Separation yang berlokasi di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Nah, studi VE ini dilakukan ketika proyek telah selesai sekitar 30%. Nah, berikut merupakan tahap-tahapan dari studi value engineering proyek 25 Avenue dari awal sampai akhir. Yang pertama ada tahap informasi, kemudian ada tahap analisis fungsi, kemudian ada tahap ide kreatif, tahap evaluasi, kemudian tahap pengembangan, dan yang terakhir ada tahap pelaksanaan. Oke, yang pertama itu tahap informasi. Di dalam tahap informasi ini yaitu dijelaskan mengenai deskripsi proyek, anggota tim studi, kemudian tujuan dan sasaran proyek, kemudian kendala studi value engineering itu sendiri, kemudian ada potensi resiko. Yang deskripsi proyek 25 Avenue dan Union Pacific Respiration adalah salah satu bagian dari program GREAT yang tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan pengoperasian rel untuk penumpang dan barang serta jalan raya di area metropolitan Chicago yang diikuti dengan usaha meminimalkan dampak pengoperasian rel di keramaian terhadap lingkungan. Nah, berikut merupakan peta lokasi dari proyek 25 Avenue and Union Pacific Respiration. Oke, selanjutnya proyek ini merupakan jalan arteri. Jadi 25 Avenue itu merupakan jalan arteri perkotaan dengan 4 lajur yang membatasi daerah Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. Kemudian proyek ini merupakan pemisahan, jadi memisahkan antara jalan 25 Avenue dengan jalur rel Union Pacific. Kemudian jalur rel Union Pacific yaitu 4 jalur kereta api yang melintasi jalan 25 Avenue. Jadi jalan rel memotong jalan 25 Avenue. Dan proyek ini merupakan salah satu dari proyek GREAT program. Oke, selanjutnya ada anggota tim value engineering. Tim studi value engineering sebagian besar berasal dari HNTB yang diminta bantuan dari GREAT. Kemudian sedangkan tim sumber daya VE berasal dari berbagai instansi seperti IPDOT, Melrose Park, Bellwood, UPRR, Global Voters, dan instansi lainnya. Nah, berikut merupakan anggota-anggota yang bagian dari tim value engineering. Oke, selanjutnya ada tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran proyek dibahas dan diuji dengan gagasan dan rekomendasi untuk memvalidasi kesesuaian dalam hal kinerja dan biaya yang ada. Beberapa tujuan dan sasaran proyek berikut: meringankan kemacetan lalu lintas di 25 Avenue Jalan, kemudian meningkatkan keselamatan, meningkatkan operasi lalu lintas, mengakomodasi akses komersial, kemudian meningkatkan persimpangan Grand Street. Oke, selanjutnya ada kendala studi value engineering. Kendala yang diidentifikasi oleh tim studi value engineering dan tim desain yang dibahas selama studi rekayasa nilai diperoleh beberapa fokus kendala untuk masing-masing komponen proyek. Nah, berikut ada beberapa kendala. Yang pertama, menghindari dampak fasilitas kereta api yang ada, kemudian meminimalkan dampak terhadap lalu lintas, kemudian ada kendala lokasi dan penglihatan, kemudian ada jadwal pembebasan lahan. Nah, selanjutnya ada identifikasi potensi resiko. Nah, ada beberapa potensi resiko yang diidentifikasi oleh tim value engineering, yaitu ada akuisisi lahan, tenggat waktu pendanaan, batas ruang dinding penahan, kemudian rencana tinjauan iterasi, kemudian ada ancaman pendanaan, kemudian ada raut jalan memutar dan persetujuan,
ada konstruktibilitas, studi pembersihan limbah, saluran pembuangan wellwood akan berada di bawah jembatan sehingga sulit diakses, kemudian kurangnya akses kontraktor ke lokasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan jalan 25 Avenue, yang di atasnya tuh dilintasi jalan rel kereta api Union. Oke, selanjutnya ada tahap analisis. Tahap analisis ini meliputi pembahasan mengenai user, owner, dan stakeholder, kemudian kebutuhan dan keinginan, kemudian cost estimate dan cost analysis, kemudian ada analisis function. Nah, pertama kita bahas user, owner, dan stakeholder. User yaitu pihak yang akan menggunakan atau memelihara proyek. Kemudian owner yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mendanai proyek. Dan stakeholder yaitu pihak-pihak yang terkait dengan proyek itu sendiri. Nah, berikut merupakan user, owner, dan stakeholder yang mengatasi atau terlibat dalam proyek 25 Avenue. Kemudian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah fungsi yang harus terpenuhi oleh proyek yang dibebankan oleh berbagai pihak dari user, owner, dan stakeholder. Kemudian keinginan itu apa? Yaitu fungsi yang tidak mutlak diperlukan dan tidak harus dipenuhi apabila tidak memiliki dana yang cukup. Nah, berikut kebutuhan dan keinginan dari proyek ini. Kemudian estimasi dan analisis biaya. Analisis biaya dilakukan dengan analisis Pareto, yaitu mengurutkan komponen biaya konstruksi dari yang terbesar. Kemudian menerapkan prinsip 80% penghematan biaya dapat berasal dari 20% biaya terbesar. Analisis biaya tersusun dalam tabel berikut ini. Nah, berikut ada total estimate cost yang totalnya ada 30.288 US dollar. Analisis function. Nah, berikut beberapa analisis fungsinya. Nah, selanjutnya ada tahap ide kreatif. Tahap ini membahas mengenai mencari dan membuat ide kreatif. Ini bagian paling penting ya. Nah, setelah tim VE menganalisis fungsi, kemudian tim studi membuat daftar ide berpotensi mengoptimalkan dan memaksimalkan fungsi dari berbagai komponen proyek yang ada, yang sudah dibahas. Yang menjadi pertimbangan utama saat memunculkan ide yaitu peningkatan performa dengan biaya yang lebih rendah. Nah, berikut ide-ide yang muncul dalam tahapan ide kreatif. Ada mengenai lingkungan hidup, yaitu ada ENV1, yaitu meninjau akses untuk cozy operate dan combine metal sebagai perhitungan untuk kebutuhan reevaluasi NEPA, National Environmental Policy Act. Kemudian ada hak jalan, ada RAW 1 sama RAW 2. RAW 1 itu mengembangkan jadwal untuk akuisisi atau pengadaan lahan. Kemudian RAW 2 mengembangkan rencana percepatan proses pengadaan tanah. Kemudian mengenai kontrak, yaitu ada schedule 4, menyelidiki kontrak, konstruksi, dan pengadaan penawaran. Kemudian ada project delivery, ada sketch 1, mengembangkan jadwal pengumpulan atau tinjauan untuk tim. Kemudian ada sketch 2, mengembangkan jadwal yang lebih detail mulai dari pekerjaan awal konstruksi. Kemudian ada sketch 3, mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah pengulangan tinjauan rencana dan durasi. Kemudian ada mengenai drainase, STM1 yaitu meninjau desain drainase dan penahan air hujan. Oke, kemudian ada mengenai lalu lintas, ada traf 1, traf 2. Traf 1 meninjau penggunaan jalan utama dan pertimbangan untuk akses publik. Kemudian ada traf 2, yaitu meninjau jalan memutar yang diusulkan melalui North Avenue. Selanjutnya ada utilitas. Utilitas 1 mengembangkan aplikasi yang spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas. Kemudian ada desain, ada satu trotoar yang harus memenuhi persyaratan desain BLR ada. Kemudian ada struktural, ada STR1, STR2, STR3, STR4, STR5. STR1 yaitu melakukan tinjauan sesama konsultan untuk rencana desain struktural. Kemudian ada STR2, mengevaluasi ulang kedalaman balok pada bentang utama. Kemudian ada STR3, 3 itu dibagi 4, ada 3A, 3B, 3C, 3D untuk
3A itu mengevaluasi ulang lokasi abutmen selatan, 3B mengevaluasi ulang semi-integral abutmen, kemudian 3C mengevaluasi ulang poros yang dibor untuk substruktur, 3D itu memperpanjang struktur untuk menghindari adanya relokasi utilitas. Kemudian ada STR4 mengevaluasi ulang desain dinding penahan atau yaitu mengenai tipe dan lokasinya. Kemudian STR5 mendapatkan jalur pemeliharaan jembatan sepanjang 15 kaki di sebelah barat struktur. Selanjutnya melakukan tahapan evaluasi, yaitu melakukan perankingan terhadap ide-ide kreatif. Nah, dalam perankingannya itu ide yang mendapat nilai total 5 atau di bawahnya akan dieliminasi karena dianggap tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sedangkan ide yang dengan nilai total 6 bisa jadi dipilih, bisa jadi tidak. Dan ide dengan nilai total 7 ke atas terpilih menjadi ide untuk studi value engineering yang akan dilaksanakan. Nah, berikut rincian dari tahapan evaluasi. Selanjutnya ada tahapan pengembangan, yaitu melakukan pengembangan terhadap ide-ide yang sudah dievaluasi. Jadi hanya terpilih yang dikembangkan. Tahapan pengembangan yang pertama kita membahas lingkungan hidup. Lingkungan hidup ada ENV1. Tim desain melakukan koordinasi dengan IDOT dan FHWA untuk mengonfirmasi persyaratan NEPA yang telah ditinjau ulang berdasarkan perubahan dari desain fase 1, terutama relokasi utilitas dan jalan akses combine metals di lahan Kozi yang baru diakuisisi. Untuk perubahannya yaitu menghindari biaya memvalidasi pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian mengenai hak jalan, ada RAW 1, RAW 2. RAW 1, tim desain mengupdate jadwal proyek fase 2 untuk menggambarkan aktivitas dan durasi yang diperlukan menggunakan peraturan dan prosedur akuisisi lahan IDOT. Untuk perubahannya menghindari biaya dan pelambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. RAW 2, agen lokal menggunakan staf atau perusahaan yang telah sertifikasi yang berhasil menghandle proses pengadaan lahan IDOT pada proyek sebelumnya. Kemudian mencari otoritas badan legislatif dan Liga Kota Illinois yang mudah dihubungi. Untuk perubahannya sendiri, menghindari biaya dan pelambatan konstruksi dan mempercepat project delivery time. Untuk tahapan selanjutnya yaitu mengenai project delivery ada sketch 1, sketch 2, sketch 3. Sketch 1, tim desain meninjau, mengupdate dan menyeleksi jadwal terampil yang terdapat durasi proses peninjauan dan pengumpulan. Perubahannya sama, menghindari biaya dan pelambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Untuk sketch 2, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim value engineering dengan memperhitungkan proses aktual dan kerangka waktu dari berbagai kegiatan utama. Tujuannya apa? Untuk memberikan jadwal yang realistis bagi tim desain dan mengurangi jalur kritis sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan pada aktivitas yang paling berpengaruh dalam proyek. Perubahan sama, menghindari biaya dan pelambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Sketch 3 melakukan rapat staf desainer untuk meninjau paket pengumpulan sebelum dikirimkan ke IDOT dan agensi peninjau. Kemudian mengadakan rapat dengan tim peninjau multidisiplin ilmu dari IDOT untuk meninjau dan mengomentari sebuah rencana dalam satu tempat dan waktu yang sama. Untuk apa? Untuk mempercepat proses peninjauan. Perubahannya sama, menghindari biaya dan pelambatan konstruksi, meningkatkan project delivery proses. Selanjutnya mengenai drainase, ada STM1, STM2, dan lain sebagainya. STM1 berdasarkan tinjauan awal dan adanya beberapa ketidakcocokan, kemudian tim value engineering mengevaluasi lebih lanjut terhadap desain drainase dan menghasilkan 3 desain spesifik sistem drainase yang termuat dalam STM2, STM3, STM4. Perubahannya sama, menghindari biaya dan mengoptimalkan dan memvalidasi desain. STM2 yaitu mengevaluasi ulang perhitungan air hujan untuk menentukan kebutuhan volume penyimpanan yang lebih aktual. Kemudian merancang sistem pengangkutan awal sesuai LDS bab 12. Untuk apa? Menentukan apakah struktur penahan besar yang diusulkan tersebut diperlukan. Kemudian direkomendasikan juga kepada tim pelaksana proyek untuk menyelidiki kejadian banjir yang ada di luar area proyek yang dapat berpengaruh pada pembuatan selokan yang terlalu kecil. Kemudian pembaruan profil jalan raya dan pemindahan pipa-pipa yang ada dalam proyek. Nah, untuk perubahannya sendiri sama, menghindari biaya yang berlebihan dan mengoptimalkan dan memvalidasi desain.
Kemudian drainase selanjutnya ada STM3 sama STM4 ya. STM3 itu menghilangkan culvert box berukuran besar yang tidak diperlukan berdasarkan perhitungan yang ada. Namun, jika diperlukan berdasarkan evaluasi yang diperbarui pada STM2, tim PM mendukung usulan untuk merelokasi fasilitas penahan air hujan ke area lahan yang telah diakuisisi sebagai gantinya. Perubahannya yaitu menghemat biaya sebesar 1.232 US dollar dan mengoptimalkan dan memvalidasi desain. Kemudian STM4 mengevaluasi ulang kebutuhan spesial restriktor manhole. Karena apa? Karena strukturnya yang sangat besar, sulit dipasang, dan beberapa harga lebih mahal dari standar manhole tipe A. Perubahannya menghemat biaya sebesar 24.000 US dollar dan mengoptimalkan memvalidasi desain. Selanjutnya mengenai struktural, STR2, yaitu menggunakan steel plate girders dengan kedalaman 40 inci daripada yang berukuran 48 inci karena dapat menghemat biaya dengan kinerja yang sama. Perubahannya apa? Menghemat biaya sebesar 186.000 US dollar. STR3A merelokasi abutmen sisi selatan ke arah utara sejauh 10 kaki dan pier sisi selatan pier 1 ke arah utara sejauh 5 kaki. Nah, ini apa? Ini akan menghasilkan 4 bentang 100, 110, 100, 100 dengan jarak sekian. Perubahan menghemat biaya sebesar 271.000 US dollar. Kemudian STR3B menggunakan abutmen semi-integral pada struktur bangunan. Perubahannya apa? Mengurangi perawatan dan meningkatkan umur bangunan. Kemudian ada STR3C. STR3C itu menggunakan drill shaft foundation, bukan pile yang panjang guna menghindari biaya lebih yang ditimbulkan dari kerusakan bangunan di sekitar proyek akibat pemasangan tiang panjang. Perubahannya apa? Menghindari potensi biaya, mengoptimalkan dan memvalidasi desain, kemudian meningkatkan proses delivery proses. Kemudian ada STR5, mendapatkan sebidang tanah tambahan, lebarnya kurang lebih 15 kaki di sisi barat, kemudian di sisi barat 25 Avenue, jalan 25 Avenue ini di antara Grand Street dan UP Railroad. Area ini diperlukan untuk menyediakan akses dari selatan untuk merawat 10 jembatan yang direncanakan. Kemudian ada tahapan pengembangan selanjutnya yaitu utilitas. Utilitas 1 memperhitungkan bila komet memutus alir listrik selama konstruksi berlangsung atau dapat merelokasi aliran untuk sementara menggunakan hak pemeliharaan jembatan untuk mendapatkan utilitas secara permanen maupun sementara. Perubahan menghindari biaya dan perlambatan konstruksi dan juga mempercepat proyek delivery time. Selanjutnya tahap pengembangan pada intinya itu jadi total terdapat 16 rekomendasi yang diusulkan oleh tim studi VE pada proyek 25 Avenue dan Union Pacific Bridge Operation dengan perkiraan penghematan biaya sebesar 1 juta, penghematan biaya sebesar 1.713.000 US dollar. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini rekomendasi yang dapat dilaksanakan itu apa aja? Nah, berikut ada rekomendasi yang dilaksanakan, ada NFP1, ROP1, ROP2, Z1, ya, ada Z2, Z3. Nah, ini beberapa tahap pelaksanaan yang diterima dan ditolak. Nah, berikut total dari biaya proyek itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai proyek 25 Avenue dan Union Pacific Bridge Operation Value Engineering Study Final Report. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.